Putri, dan di video ini aku pengen buat video tentang study plan aku selama online. Karena abis aku upload video yang tentang aku lolos FK4 itu, ada beberapa yang nge-DM aku, nanya aku tentang jadwal belajar aku yang ini kebalik kayak gini, tapi secara lebih close up-nya gitu. Jadi di sini aku pengen sharing aja gimana caranya aku buat study plan aku ini selama online, karena kan tahun lalu tuh aku juga sempat ngalamin ya persiapan UTBK online gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama itu aku ngelis dulu pelajaran apa yang harus aku pelajarin. Nah, kalau tahun lalu itu aku kan ada TKA sama TPS kan, jadi kayak belum diumumin gitu, aku cuma TPS doang. Jadinya aku ngelis tuh ya TKA sama TPS. Kalau TKA itu kan ada matematika, fisika, kimia, biologi. Terus kalau TPS itu ada PU, PBM, PPU, sama TPSK. Jadi itu aku list dulu biar nanti bisa aku masukin ke jadwal belajar aku gitu. Yang kedua, aku kayak nentuin gitu mana pelajaran yang aku suka atau yang aku enjoy ngerjainnya, dan mana yang aku gak suka atau aku malas gitu ngerjainnya. Nah, pelajaran yang aku enjoy itu adalah biologi, kimia, terus TPS itu aku masih lumayan enjoy ngerjainnya, dan sisanya itu adalah matematika dan fisika yang aku nggak begitu suka. Nah, kalau misalkan aku udah nentuin nih yang mana yang aku lumayan enjoy, maksudnya yang aku suka, dan mana yang aku nggak suka, itu tinggal aku masukin ke jadwal harian aku. Nah, aku ini belajar dari Senin sampai Sabtu waktu itu, jadi hari Minggu aku libur. Jadi kalau misalkan aku pengen belajar, aku belajar aja, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan di jadwal itu aku hari Senin PPU, PBM, sama matematika dasar UI. Kenapa aku ngambil matematika dasar UI? Karena waktu itu aku pengen ikut simak juga, jadinya aku ngambil sumber soal tuh juga dari soal simak UI yang tahun lalu kayak gitu. Nah, aku masukin hari Senin itu nggak terlalu susah, nggak terlalu mumet, biar aku nggak males juga ketemu hari Senin. Terus hari Selasanya aku ada fisika, dan hari Rabunya itu aku ada matematika saintek. Kenapa aku taruh dua pelajaran yang aku nggak begitu suka ini di tengah-tengah? Karena kan kalau misalkan masih tengah-tengah minggu tuh moodnya masih semangat, jadinya aku taruh di hari itu gitu. Selanjutnya hari Kamis, Jumat, sama Sabtu itu aku udah taruh pelajaran-pelajaran yang aku suka kerjain. Kayak hari Kamis aku taruh bio, itu aku suka banget sama pelajaran biologi. Terus hari Jumat aku taruh kimia, aku juga suka pelajaran kimia. Dan hari Sabtu aku naruh tab SK aja gitu. Jadi makin ke waktunya aku libur, itu aku biasanya makin santai gitu naruh pelajarannya. Yang ketiga, aku nyari materi-materi apa yang biasanya sering keluar di UTBK. Aku nyarinya tuh misalkan dari soal UTBK tahun lalu. Nanti kan kalau misalkan udah banyak ngerjain soal, lama-lama aku jadi tahu sendiri gitu loh apa materi yang emang paling banyak keluar di UTBK. Terus aku juga nemu dari buku-buku SBMPTN. Biasanya kan itu ada daftar isinya tuh, itu aku pelajarin aja dari situ, dan aku pilih dulu nih mana yang aku bisa dan mana yang aku gak bisa atau emang agak sulit. Dan aku belajarnya dari yang aku bisa dulu, soalnya kalau aku berkutat di pelajaran yang aku gak bisa, nanti malah yang lainnya tuh gak kekejar gitu pelajarannya. Nah, untuk yang jadwal bulanan, aku bener-bener cuman buat naruh kapan aku TO doang biar gak kelewatan. Di bulan April aku naruh banyak banget TO, dan itu sebenarnya nggak benar. Harusnya TO tuh harusnya dilakukan secara berkala aja. Dan di bulan Mei itu aku udah mulai fokus cuman SBMPTN aja. Jadi simaknya aku belajarnya nanti setelah UTBK gitu. Jadi aku cuma belajar TPS doang. Dan di bulan Juni karena aku udah tahu gimana aku belajar April sama Mei, jadinya aku ikut TO-nya semakin sedikit, cuman seminggu sekali. Dan aku lebih banyak latihan kuantitatif bahasa Inggris dulu karena aku merasa agak lemah di situ. Aku pakai aplikasi-aplikasi gitu yang nyediain soal kuantitatif bahasa Inggris. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu aplikasinya apa aja, nanti aku kasih tahu di video yang lain mungkin. Nah, sebenarnya segitu aja caranya aku nyusun study plan aku. Yang menurut aku penting juga adalah kalian nentuin nih gimana study plan yang paling efektif buat kalian. Kalau misalkan aku pernah nyoba study plan di komputer atau di HP yang kayak reminder atau notes gitu, dan itu nggak kebaca sama aku, tetap aku lewatin karena kan HP sama komputer tuh banyak aplikasi-aplikasi lainnya ya
yang bikin kita terganggu fokusnya. Jadi kalau misalkan aku lebih baik kayak masang kayak gini aja gitu, ditempel di kamar kan gede banget dan mencolok banget kan warnanya. Dan untuk ini tempelannya aku beli di Intermedia, mereknya itu Post-it. Segitu aja jadwal belajar aku mohon maaf banget kalau misalkan ada yang kurang jelas penjelasannya atau terlalu cepat, nanti boleh aja kalian tanya dimanapun, terserah. Nah, ada beberapa juga yang tanya ke aku gimana caranya biar terus termotivasi selama belajar online ini, khususnya buat persiapan UTBK. Jadi aku bakal ngasih beberapa tips dari aku yang aku lakukan dulu, maksudnya aku sharing-sharing aja. Jadi yang pertama itu aku milih jurusan yang emang aku sukai dan emang aku pengen lakukan gitu. Jadi yaitu adalah aku waktu itu fakultas kedokteran. Kalau misalkan kalian udah milih nih jurusan yang emang kalian mau, nanti tuh berjuangnya bakal lebih kelas dan lebih niat. Yang kedua, aku mengatur waktu aku. Meskipun aku juga belum terlalu baik dalam mengatur waktu, tapi kalau misalkan aku pengen nyantai-nyantai, misalkan nonton film atau nonton drama dan lain-lain, aku harus belajar dulu seharian, baru aku boleh ngelakuin itu. Terus kalau misalkan aku pengen liburan nih sehari atau 2 hari, aku harus belajar dulu dengan sesuai jadwal selama seminggu kayak gitu. Jadinya karena prioritas aku saat itu adalah terima PTN, jadi aku tetap harus memprioritaskan waktu belajar aku kayak gitu. Ketiga, selalu ngingetin diri kalian kenapa kalian pengen masuk jurusan itu. Kalau dulu aku ngingetinnya itu kalau misalkan aku nggak keterima kedokteran, aku bener-bener gak tau lagi pengen jadi apa, karena aku pengen banget jadi dokter kayak gitu. Dan itu bener-bener memotivasi aku banget buat terus belajar, karena dulu aku juga ngerasanya tuh belajar buat UTBK lama banget, kayak 3 bulan, 4 bulan, bahkan dari awal semester 1 kelas 12. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian udah keterima di PTN yang kalian mau, itu semua belajarnya, semua waktu yang kalian pakai buat belajar dan gak main, itu worth it banget. Karena pas keterima itu rasanya tuh seneng banget gitu. Motivasi dari aku, semoga kalian bisa terapin, semoga ini juga bisa membantu buat kalian yang pengen UTBK 2021, karena katanya kan juga ada TKA ya, tapi aku belum tahu sih itu udah terkonfirmasi atau belum. Pokoknya tetap semangat berjuang buat UTBK 2021-nya, kalian pasti bisa, dan semoga kalian keterima di PTN yang emang kalian mau. Bye. Hai, aku di sini pengen sedikit disclaimer aja. Aku emang belajar seharian dari jam 9 sampai jam 5 sore, sekitar 8 jam. Tapi itu balik lagi sama kemampuan kalian masing-masing aja. Soalnya jangan sampai kalian terlalu banyak belajar terus nantinya malah sakit gitu, karena itu bakal lebih banyak buang-buang waktunya. Jadi kalau misalkan emang udah capek, nggak apa-apa kok istirahat sehari atau 2 hari gitu.